Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-90. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Mahesa Agni dan Sumekar terperanjat melihat benturan itu. Mereka tidak segera mengetahui akibatnya pada Witantra. Mereka hanya melihat Witantra terlempar beberapa langkah, melampaui lingkaran para prajurit yang mengepungnya di bawah dinding batu itu. Beberapa orang prajurit dan perwira dengan gerak naluriah meloncat mengejarnya. Namun kemudian terdengar Sri Rajasa berkata lantang, "Tidak seorang pun yang dapat mengganggu perang tanding ini." Witantra yang sudah berdiri di atas tanah memandang Sri Rajasa sejenak. Sekilas tersirat kekagumannya atas Maharaja Singasari itu. Namun kemudian terdengar suara tertawanya. "Terima kasih tuanku, namun agaknya hamba sudah cukup. Untuk hari ini, hamba sudah dapat menjajaki kemampuan tuanku, Maharaja Singasari yang perkasa, Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi." Sri Rajasa tidak menjawab, tetapi bagaikan terbang ia meloncat dari atas dinding batu itu ke arah Witantra. Adalah benar-benar di luar dugaan bahwa Witantra sama sekali tidak menyambutnya. Namun bahkan seperti terbang pula, ia meninggalkan arena perkelahian. Yang terdengar adalah suara tertawanya yang menggetarkan setiap dada orang yang mendengarnya. "Hei! Apakah kau akan lari?" teriak Sri Rajasa. Witantra tidak menyahut, tetapi tubuhnya seperti terhembus angin malam yang kencang melintasi halaman dalam istana Singasari. Tetapi Sri Rajasa tidak membiarkannya. Secepat Witantra ia pun segera menyusup ke dalam gelapnya malam. Tidak seorang pun yang mampu menyusul mereka berdua selain Mahesa Agni. Karena itu, belum lagi debar jantung mereka mereda. Mereka melihat bayangan ketiga menyusul Witantra yang berkerudung hitam itu dengan Sri Rajasa. Orang itu adalah Mahesa Agni. Di kejauhan, Sumekar hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat melihat lagi apa yang sedang terjadi, dan ia pun tidak dapat berbuat seperti Mahesa Agni, karena ia adalah seorang juru taman. Yang dapat dilakukannya hanyalah menarik nafas dalam-dalam. Beberapa saat kemudian para prajurit dan perwira, bahkan para panglima pun menyusul ketiga bayangan itu. Para panglima yang memiliki kemampuan melampaui yang lain tidak juga berhasil mengikuti ketiga bayangan yang bagaikan terbang itu. Di antara mereka yang kemudian berlari-lari ke regel depan adalah Tohjoyo, Anusapati dan Mahesa Wongateleng. Dengan senjata di tangan, Tohjoyo meloncat-loncat di paling depan bersama para panglima, seolah-olah ia akan dapat berbuat banyak di dalam persoalan itu.
Namun demikian kelincahan Toh Joyo pun telah menimbulkan kekaguman bahwa tampaknya ia tidak kalah tangkas dari para perwira prajurit Singasari dan hanya sedikit di bawah kemampuan para panglima. Tetapi mereka tidak lagi dapat menemukan ketiga bayangan yang seakan-akan telah menghilang. Para prajurit yang mengawasi dinding batu yang melingkari istana itu pun hanya sempat melihat 3 orang yang bagaikan terbang, meloncati dinding dan kemudian hilang ke dalam kegelapan sebelum para prajurit itu sempat menyapanya. "Kemana mereka berkejaran?" desis Panglima Pengawal. Tidak seorang pun yang dapat memberikan jawaban. "Kita harus menyusulnya," berkata Toh Joyo. "Kemana?" bertanya salah seorang perwira. Toh Joyo menjadi termangu-mangu karenanya. Tanpa sesadarnya ia berpaling memandang Anusapati yang berada di tempat itu. "Apa yang dapat kita lakukan di sini?" bertanya Toh Joyo. "Kita menunggu di sini," berkata Anusapati. "Tetapi apakah kita yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu atas Ayahanda Sri Rajasa? Paman Mahesa Agni ada besertanya. Juga Ayahanda Sri Rajasa sudah menjatuhkan perintah. Tidak seorang pun boleh mengganggunya." Toh Joyo menjadi termangu-mangu sejenak, tetapi ia pun kemudian berkata, "Kita akan mencarinya." Lalu katanya kepada Panglima Pengawal, "Siapkan pasukan, kita akan menyusul." "Kita tidak akan pergi kemanapun," potong Anusapati. "Kita tetap berada di regol istana. Siapa tahu orang itu tidak sendiri. Kekosongan halaman istana ini akan sangat berbahaya." Anusapati berhenti sejenak, lalu katanya, "Kita percaya kepada kemampuan Ayahanda Sri Rajasa dan Paman Mahesa Agni, dan kita tidak akan berani melanggar perintahnya." Tetapi Toh Joyo merasa lebih mantap untuk membawa sepasukan prajurit pilihan keluar dari regol istana. Karena itu, maka ia pun berkata pula, "Kita tidak akan tinggal diam. Ikuti aku. Bawa pasukan pengawal pilihan." Panglima pengawal itu pun menjadi termangu-mangu. Namun kemudian terdengar kata-kata Anusapati tegas, "Dengar perintah Putra Mahkota. Kita tetap di sini. Tidak seorang pun yang akan pergi. Seolah-olah kita tidak percaya kepada Ayahanda Sri Rajasa dan Pamanda Mahesa Agni. Dan tidak seorang pun yang boleh melanggar perintah Ayahanda Sri Rajasa. Karena Ayahanda pasti tidak akan menjatuhkan perintah tanpa maksud dan pertimbangan." Terdengar Toh Joyo menggeram. Ia tahu benar bahwa Sri Rajasa pasti tidak akan menganggapnya bersalah. Bahkan Ayahanda Sri Rajasa akan membenarkan sikapnya, apapun yang dilakukannya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apapun juga di hadapan para prajurit Singasari, karena Anusapati menyebut dirinya sebagai putra mahkota. Setiap prajurit pasti akan mengerti makna dari sebutan itu, selagi Sri Rajasa sendiri tidak ada di tempat. Karena itu, Toh Joyo hanya dapat menggeram sambil menghentakkan kakinya. Dipandanginya kedua pengawalnya yang berdiri di sampingnya. Namun tidak sepatah kata pun yang diucapkannya. Tetapi dengan demikian, semakin terasa olehnya betapa besar arti kedudukan Anusapati. Betapa besar kekuasaan putra mahkota apabila diterapkan pada tempat yang sewajarnya. Kalau selama ini Anusapati seolah-olah tidak berarti sama sekali bagi Singasari, itu bukan karena kedudukan putra mahkota di Singasari,
sama sekali tidak berarti. Tetapi karena Anusapati selama ini tidak pernah berbuat apa-apa, namun sekali ia menjatuhkan perintah atas nama putra mahkota, maka sadarlah setiap orang, terutama Tohjoyo, bahwa sebenarnya lah Anusapati itu seorang putra mahkota. Kenapa ayahanda mengambil Ibunda Ken Dede sebagai seorang permaisuri? Kenapa bukan Ibunda Ken Umang? Ia menggeram di dalam hatinya. Tetapi Tohjoyo tidak berwenang untuk melakukan perubahan itu. Ia hanya dapat menggeram dan marah-marah di dalam hatinya. Namun Anusapati tetap sebagai putra mahkota beserta semua hak yang ada padanya. Pada itu, orang yang berkerudung hitam itu terus saja berlari di dalam kegelapan. Di belakangnya, Sri Rajasa, Maharaja di Singasari yang merasa sangat terhina atas kehadiran orang itu di halaman istana, masih saja mengejarnya. Beberapa langkah di belakang keduanya adalah Mahesa Agni yang selalu mengikuti Sri Rajasa. Ternyata bahwa Witantra benar-benar memiliki kemampuan berlari yang cukup cepat. Meskipun mereka sudah berkejaran di dalam gelapnya malam beberapa ratus langkah, namun tidak ada tanda-tanda bahwa Sri Rajasa akan dapat menangkapnya. Tuanku, tiba-tiba terdengar suara Mahesa Agni di belakangnya. Sri Rajasa yang darahnya masih mendidih itu tidak menghiraukannya. Ia masih berlari dengan kemampuan yang luar biasa mengikuti jejak Witantra. Tetapi Witantra mampu berlari lebih cepat. Pengecut! Geram Sri Rajasa. Kenapa kau tidak berani bertempur sampai akhir? Orang berkerudung hitam itu tidak menjawab, tetapi langkahnya menjadi semakin cepat. Tuanku, berkata Mahesa Agni, kita tidak akan dapat mengejar terus. Berhentilah dan kembalilah, geram Sri Rajasa. Masalahnya bukan hamba, tetapi tuanku. Kenapa dengan aku? Hamba menasihatkan agar tuanku berhenti. Hamba akan memberikan alasannya. Tuanku yang sedang marah pasti tidak akan melihat banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Apalagi tuanku adalah Maharaja Singasari. Tetapi orang gila itu tidak boleh lepas. Kita harus melihat kenyataan tuanku. Hamba ingin berbicara dengan jelas. Sri Rajasa menjadi termangu-mangu sejenak. Namun dengan demikian, jarak antara Sri Rajasa dan Witantra menjadi semakin jauh. Kau sengaja melindungi orang itu? Tiba-tiba saja Ken Arok bertanya. Mahesa Agni berdesir, tetapi segera ia menjawab. Apa hubungan hamba dengan persoalan ini? Apakah tuanku menyangka demikian? Sri Rajasa tidak menjawab, tetapi langkahnya menjadi semakin lambat, sehingga akhirnya ia berhenti. Kenapa kau menahan aku? Bertanya Sri Rajasa. Tuanku, kita tidak mengetahui apakah yang ada di balik kegelapan ini. Kita tidak mengetahui sampai berapa jauh orang itu membuat rencana atas istana dan tuanku Sri Rajasa. Bagaimanakah yang mungkin terjadi seandainya orang itu benar-benar orang yang licik dan curang, sehingga dengan sengaja menjebak tuanku? Kalau kau takut, kembalilah di antara pasukan prajurit pilihan yang akan melindungimu. Bukan begitu tuanku. Apakah tuanku belum mengenal Mahesa Agni? Hambalah yang ikut bersama tuanku menyerang Kediri. Hamba bukan anak kecil yang ketakutan melihat seekor kucing belang. Tetapi justru karena perintah tuanku,
bahwa hamba tidak boleh ikut campur itulah yang mencemaskan hamba. Aku sendiri memang dapat menyelesaikan apapun juga. Tetapi kita tidak tahu, apakah orang itu hanya sekedar sendiri. Mungkin ia sudah menyiapkan pasukan prajurit pilihan. Bukan karena hamba takut. Seandainya jatuh perintah tuanku, hamba sendirilah yang harus menghadapi mereka. Hamba akan melakukannya. Berpuluh-puluh tahun hamba berguru. Hamba telah diajari oleh guru hamba bagaimana seorang laki-laki menghadapi tantangan yang paling berat. Tetapi hamba bukan maharaja di Singasari. Seandainya hamba mati dengan luka arang keranjang oleh 1000 ujung senjata, hamba hanyalah seorang hamba Singasari. Tetapi bagaimana kalau hal itu terjadi atas maharaja Singasari itu sendiri? Itu adalah sikap laki-laki, mati jantan. Tetapi tidak bagi seorang maharaja. Perintah tuanku, tidak seorang pun yang boleh mengganggu. Adalah perintah yang tergesa-gesa di dalam keadaan ini. Karena kita tidak tahu apakah benar ia, maksudku orang yang berkerudung itu hanya seorang diri. Kalian benar-benar berhati batu. Apakah kalian tahu arti perintah itu? Jangan mengganggu aku selagi aku melakukan perang tanding. Tetapi kalau nalar kalian hidup, sudah tentu perintah itu tidak akan berlaku. Seandainya aku harus menghadapi pasukan lawan. Itulah yang hamba cemaskan tuanku. Apabila kita berangkat dengan sepasukan, atau di saat-saat terakhir tuanku memerintahkan untuk mengejar dan mengepung orang itu, keadaan akan berbeda. Kau menyalahkan aku. Bukan begitu tuanku. Tetapi hamba mencoba memperingatkan bahaya yang dapat tuanku temui. Seandainya tuanku masih terus melakukan pengejaran, katakanlah kita berdua, tetapi di hadapan kita berbaris pasukan orang-orang pilihan seperti orang itu. Sejenak Sri Rajasa termenung, betapapun kemarahan memuncak di hatinya, namun ia dapat mengerti keterangan Mahesa Agni. Kalau ia bertemu dengan sekelompok orang yang memang sengaja menjebaknya, maka ia pasti akan mengalami kesulitan. Meskipun ia tidak pernah mengenal takut menghadapi bahaya apapun juga. Namun pada suatu saat, kenyataan yang demikian itu tidak akan dapat dihindarinya. Tiba-tiba saja terbayang di saat-saat ia mengembara di padang karautan. Meskipun setiap orang dengan gemetar menyebutnya hantu karautan. Namun ketika ia dikejar-kejar oleh orang-orang padukuhan di sekitar padang itu, ia menjadi bingung juga. Dan berlari-lari tidak tentu arah. Apalagi kini ia adalah seorang maharaja. Adalah tidak sepantasnya apabila ia berlari-lari dikejar-kejar oleh sekelompok orang-orang yang tidak dikenal. Tetapi untuk mati di tangan mereka pun agaknya tidak menyenangkan sekali. Bahkan mungkin mayatnya akan menjadi pangewan-ewan di suatu tempat yang tidak dikenalnya. Tuanku, berkata Mahesa Agni kemudian, kita sebaiknya tidak melayani perbuatan licik, perbuatan yang memang tidak bernilai untuk kita layani. Kalau kita berhadapan dengan musuh yang seimbang, seperti Maharaja di Kediri, maka apapun yang akan terjadi atas diri kita bukanlah soal yang perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi melawan orang-orang licik itu bukanlah pekerjaan tuanku, kecuali apabila tuanku memerintah hamba membawa beberapa orang untuk mencarinya apabila masih dapat hamba temukan. Sri Rajasa masih merenung sejenak, namun kemudian kepalanya terangguk-angguk kecil. Aku mengerti Agni, tetapi aku kira kau pun tidak perlu mencarinya. Orang itu pasti sudah meninggalkan kota Singasari. Meskipun demikian, ada baiknya hamba meronda setelah kita kembali ke istana. Terserahlah kepadamu, aku akan kembali. Tetapi yang terjadi merupakan peringatan bagi kita bahwa selama ini
kita telah terbius oleh kemenangan-kemenangan yang pernah kita capai. Ternyata bahwa kita bukanlah orang yang paling kuat di Singasari. Di padesan-padesan masih tersembunyi pendeta-pendeta dan brahmana-brahmana yang bukan saja menekuni olah kerohanian, tetapi juga olah kanuragan, seperti Empu Purwa di Panawijen Lama. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Terserahlah kepadamu, Agni. Apakah kau akan meronda? Namun yang penting, pengamatan atas daerah Singasari ternyata penting untuk dilakukan secara terus-menerus dan teliti. Kita harus mengetahui siapa sajakah yang ternyata memiliki kemampuan yang mengagumkan, seperti orang berkerudung hitam itu. Sudah barang tentu, kalau orang-orang lain di istana ini tidak dapat berbuat apa-apa, selagi aku berburu dan kau tidak ada di istana, apalagi orang-orang berkerudung itu datang bertiga sekaligus. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Marilah kita kembali ke istana, berkata Sri Rajasa kemudian. Kita harus memberikan penjelasan kepada para prajurit agar mereka mendapat gambaran yang sebenarnya dan tidak menimbulkan berbagai macam cerita yang kabur. Keduanya pun kemudian dengan tergesa-gesa berjalan kembali ke istana. Ternyata mereka telah jauh berlari mengejar orang yang berkerudung hitam itu melalui jalan-jalan kota dan celah-celah padukuhan. Ternyata baru kemudian keduanya melihat bahwa hampir setiap gardu telah penuh dengan anak-anak muda yang meronda. Mereka pun agaknya mendengar tanda bahaya yang bergema di dalam istana. Di dalam keremangan malam, Sri Rajasa dan Mahisa Agni terpaksa beberapa kali dihentikan oleh para peronda yang tidak segera mengenalnya. "Siapa, heh?" bentak salah seorang anak muda. "Kami prajurit pengawal." "Dari mana atau kemana?" "Kami akan pergi ke istana. Tugas kami menggantikan para peronda di istana menjelang fajar." "Apakah kalian tidak mendengar tanda bahaya?" "Ya, itulah yang mempercepat kedatangan kami. Sebenarnya, kami masih dapat tidur nyenyak di rumah." "Tetapi kalian tidak berpakaian prajurit pengawal." "Kami sangat tergesa-gesa." "Kalian harus dapat menunjukkan bukti bahwa kalian adalah prajurit-prajurit." "Apakah yang harus aku tunjukkan?" jawab Mahisa Agni. "Apapun sebagai bukti." Mahisa Agni menjadi termangu-mangu sejenak ketika ia berpaling memandang Sri Rajasa. Maka Sri Rajasa pun tidak mengenakan pakaian keprajuritan. "Cepat! Kalau kalian tidak dapat menunjukkan bukti bahwa kalian prajurit-prajurit istana, maka kami terpaksa menahan kalian. Tetapi kalau ternyata kalian prajurit, kami akan minta maaf karena kami sekedar berhati-hati. Biasanya kami tidak pernah mengganggu orang lewat, tetapi tanda bahaya yang mula-mula bergema di istana membuat kami berhati-hati. Sangat sulit bagi kami untuk menunjukkan bukti itu, karena kami benar-benar tergesa-gesa, sehingga kami tidak dapat berpakaian lengkap. Apakah kalian akan bertugas di istana dengan pakaian semacam itu?" "Kami mempunyai pakaian keprajuritan lengkap di istana." Para peronda itu menjadi ragu-ragu. "Kalau kalian tidak percaya," berkata Mahisa Agni, "marilah ikuti kami. Bukankah regol istana sudah dekat?" Para peronda itu berpikir sejenak. Kemudian salah seorang berkata, "Ikutilah 2 orang. Berilah tanda kalau orang-orang itu mencurigakan. Beberapa puluh langkah kalian akan sampai di gardu berikutnya." Kedua orang yang ditunjuk itu mengangguk-anggukkan kepalanya.
Keduanya adalah anak-anak muda yang bertubuh tinggi dan bertangan kuat. Di lambung mereka tergantung pedang yang besar. "Aku akan membawanya sampai ke regol istana," berkata salah seorang dari mereka. "Kalau keduanya memang prajurit, keduanya pasti tidak akan berbuat apa-apa sampai saatnya mereka berada di regol istana, dan kami akan minta maaf kepada mereka. Tetapi kalau keduanya ingin berbuat sesuatu, itu pertanda bahwa keduanya bukan prajurit yang sebenarnya. Kalau keduanya bukan prajurit, maka kami berdua akan menangkapnya." Baik Mahesa Agni maupun Sri Rajasa merasa bangga juga di dalam hati. Ternyata bukan saja prajurit Singasari yang selalu bersiap menghadapi setiap kemungkinan, meskipun di masa damai, tetapi juga anak-anak muda di padukuhan. "Baiklah," berkata Mahesa Agni kemudian, "kalian akan mengetahui tentang kami berdua apabila kami sudah sampai di regol istana." Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan, Mahesa Agni tidak lagi berbicara sesuatu supaya tidak menimbulkan kesan yang aneh pada kedua anak-anak muda yang mengikutinya. Di gardu berikutnya, mereka pun terpaksa berhenti. Beberapa orang anak muda berloncatan dari gardu sambil menyapa. "Siapa kalian?" Dua orang anak muda yang mengawal Mahesa Agni dan Sri Rajasa itu maju beberapa langkah. Katanya, "Aku." "Siapa yang dua itu?" "Tidak kami kenal. Kami akan membuktikannya. Apakah benar keduanya prajurit istana?" "Apa katanya?" Salah seorang dari kedua anak muda itu pun mengatakan pengakuan yang diucapkan oleh Mahesa Agni. "Apakah kami perlu ikut?" "Terserahlah." "Baik, kami akan mengirimkan seseorang untuk ikut serta membuktikan apakah keduanya memang prajurit pengawal." Mereka pun kemudian berjalan berlima. Mereka masih melalui dua buah gardu berikutnya sebelum mereka sampai ke pinggir alun-alun Singasari. "Sampai di sini?" bertanya Mahesa Agni. "Tidak, kami akan membawa kalian sampai ke regol. Di sini kalian masih mempunyai kesempatan untuk tidak pergi ke regol istana." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah, tetapi apakah itu perlu sekali? Kalian dapat mengawasi dari kejauhan. Apakah kalian akan lari?" "Tidak, tentu tidak." "Kalau begitu marilah." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya wajah Sri Rajasa, tetapi wajah itu sama sekali tidak menunjukkan kesan apapun, sehingga Mahesa Agni tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa daripadanya. Demikianlah, maka mereka pun berjalan melintasi alun-alun pergi ke regol depan halaman istana. Dari kejauhan tampak obor yang menyala dengan terangnya. Bahkan sudah tampak pula beberapa orang prajurit yang bersiaga dengan senjata telanjang. Mereka pun telah bersiaga sepenuhnya, desis salah seorang dari ketiga orang yang mengantar Mahesa Agni dan Sri Rajasa itu. "Tentu, lihat, di gerbang depan pun para prajurit telah bersiaga." Mereka berhenti sejenak. Lalu katanya, "Agaknya para perwira ada juga di sana." "Iya, para perwira pasti sudah siap di sana." "Kenapa kalian masih belum berada di sana bersama mereka?" "Kami terlambat." "Apakah kalian benar-benar prajurit?"
Iya, kami benar-benar prajurit, jawab Mahesa Agni. Kami akan minta maaf, tetapi kami ingin meyakinkan. Mahesa Agni tidak menjawab. Selangkah demi selangkah mereka pun menjadi semakin dekat pintu gerbang induk itu. Beberapa orang prajurit yang bertugas di luar gerbang pun segera melihat kehadiran mereka berlima. Dari kejauhan mereka tidak segera melihat siapa saja yang ada di antara mereka. Karena itu, mereka pun segera bersiaga. Keadaan yang tidak terduga-duga dapat saja terjadi, apalagi Sri Rajasa dan Mahesa Agni tidak berada di istana. Seperti yang dicemaskan oleh putra mahkota, selagi Sri Rajasa terpancing keluar, maka datanglah orang-orang yang sebenarnya ingin berbuat sesuatu di istana ini. Namun semakin dekat, para prajurit itu pun menjadi semakin jelas siapakah yang berjalan di paling depan. Mereka adalah Sri Rajasa dan Mahesa Agni. Tetapi siapakah pengiringnya? Bertanya para prajurit itu di dalam hatinya, tetapi tidak seorang pun yang dapat menjawab. Bahkan mereka pun saling bertanya satu kepada yang lain. Anusapati dan Tohjoyo yang segera diberitahu kehadiran Sri Rajasa itu pun kemudian menyambutnya di muka pintu. Di belakang keduanya, Mahesa Wongateleng berdiri termangu-mangu. Dari kejauhan, Mahesa Agni melihat ketiga putra Sri Rajasa itu. Tanpa sesadarnya ia pun berkata di dalam hati, Mahesa Wongateleng memang sudah menginjak masa dewasanya, meskipun belum sepenuhnya. Semakin dekat dengan regol depan itu, tiga orang yang mengantar Mahesa Agni dan Sri Rajasa menjadi semakin berdebar-debar. Tidak biasa seorang prajurit memasuki istana lewat regol ini. Biasanya mereka melalui regol samping. Meskipun demikian, mereka ingin juga membuktikan siapakah sebenarnya kedua orang ini. Sri Rajasa dan Mahesa Agni pun menjadi semakin dekat dengan regol istana. Sekali-sekali mereka berpaling, dan ketiga anak-anak muda itu pun masih mengikutinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.